Oke, kita di video kali ini mau sosialisasikan terkait beberapa updatean terbaru ya. Sebenarnya sih ada dua yang akan kita sampaikan, cuman mungkin beberapa sudah teman-teman lihat langsung ya, ada perubahan. Nah, ini kita rangkum di dalam video kali ini terkait perubahan di versi terbaru. Ya, ini update-nya sebenarnya dari tanggal 15 kemarin ya. Oke, yang pertama ada daftar SPRI yang sebelumnya memang hanya bisa diakses dari beberapa menu tertentu seperti menu rawatannya atau menu admisi pasien rawat inap. Nah, sekarang dari menu pasien sudah kita buatkan untuk daftar SPRI-nya ya. Jadi untuk penelusurannya sudah berada di dalam satu tempat. Ya. Nanti tinggal dilihat saja detailnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian itu satu untuk halaman daftar SPRI. Selanjutnya kita kemarin juga sempat diminta untuk buatkan laporan kajian resep ya. Jadi di sini ada menu laporan untuk farmasi, ada kajian resep ya. Jadi nanti tinggal dicari saja di sini, difilter datanya untuk resep tahun kapan, periode kapan ya. Nanti hasilnya akan tampil di sini semuanya. Seperti itu. Eh, Nah, misalnya seperti ini nanti. Oke, dengan nama-nama lengkapnya dan nama pasiennya ya. Apakah sesuai tidak sesuai? Nah, ini sesuai dengan isian dari kajian resep ya ketika melakukan konfirmasi atau pelayanan resep. Kemudian beberapa perubahan juga seperti checklist keselamatan transfusi ya, yang sebelumnya itu hanya bisa untuk satu formulir saja, itu kita sudah update juga untuk bisa lebih dari satu formulir seperti ini ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di video terpisah secara terperinci. Oke. Selanjutnya untuk laporan persalinan ya. Laporan persalinan juga yang sebelumnya itu apa namanya? Belum support ya untuk bayi kembar ya. Sekarang sudah bisa untuk lebih dari satu bayi. Ini juga nanti akan dijelaskan di video secara terperinci, di video terpisah. Selanjutnya ada juga kebutuhan-kebutuhan untuk bisa menarik ya data tarif secara sekaligus ya. Kalau misalnya yang selama ini kan kita ada narik data Excelnya lewat sini ya. Ini tidak menampilkan tarifnya, itu hanya menampilkan daftarnya saja. Nah, ini sudah kita buatkan tempatnya tersendiri ya, karena untuk bisa menarik datanya langsung dalam format Excel. Nah, ini memang dari awal kita tidak bisa tampilkan di sini karena ya kalau kita lihat seperti ini kan bentuknya tarif di Medion itu kan dipisah ya berdasarkan rawat jalan, nanti berdasarkan mana pasien BPJS umum atau pasien lainnya ya, kemudian untuk rawat inapnya dibagi lagi per kelas kamar dan seterusnya, maka tidak memungkinkan untuk kita tampilkan semua di sini sehingga fitur penarikannya secara langsung di sini nggak bisa ya, sehingga kita buatkan tersendiri gitu, tempatnya. Nah, ini bukan hanya tindakan layanan medis saja, termasuk di sini juga untuk tindakan operasi dan tindakan untuk penunjang ya, tentunya seperti ini. Oke, kemudian ada juga di update selanjutnya terkait dengan bundling ya. Nah, karena memang ada permintaan, jadi misalkan ada penambahan untuk yang berkas CPPT ya. Jadi kalau memang ada kebutuhan untuk menampilkan CPPT-nya tinggal ditarik saja ya dari sini. Tuh, di sini juga sudah ada konsul spesialisnya, konsul anestesinya dan seterusnya. Oke. Dan itu juga ada di rawat inap ya. Jadi UGD dan rawat inap sekarang ada ketambahan berkas CPPT-nya, dan ini opsional. Yang default itu otomatis ada semua yang sudah tampil di sini ya. Nanti tinggal kalau butuh untuk CPPT-nya tinggal diklik, nanti dia otomatis masuk seperti itu. Kemudian juga update selanjutnya ini nanti ada di deskripsi ya, adalah di bagian tagihan ya. Tagihan
seperti ini, misalkan terutama untuk pembatalan ya. Jadi di sini kita lebih menekankan lagi alasan pembatalan itu seperti apa, hingga nanti kalau misalkan ada yang dibatalkan ya, misalkan seperti ini, nah nanti kelihatan nih tagihan telah dibatalkan, alasan pembatalannya seperti apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan stok terutama stok yang kadaluarsa. Nah, jadi di sini sudah ada mekanisme untuk pengeluaran stoknya. Jika sebelumnya kita hanya mengeluarkan jadi secara paksa melalui revisi stok, ini sekarang kita bisa pengeluarannya melalui mekanisme tertentu ya. Jadi tinggal dikeluarkan saja stoknya seperti ini. Ini otomatis nanti akan mengurangi jumlah stok ya, tetap akan mengurangi jumlah stoknya, kemudian juga nanti tercatat di kartu stok dan seterusnya, sampai nanti kemudian ada juga laporannya ya, laporan pengeluaran stok yang kadaluarsa seperti itu. Nah nanti akan tampil di sini semuanya. Nah contohnya seperti ini ya, stok yang kadaluarsa, kemudian nomor batch-nya kapan, jumlahnya, dan seterusnya. Itu untuk yang pengeluaran stok. Kemudian ada juga laporan pinjam meminjam farmasi ya. Ini juga nanti bisa dicek saja datanya. Cuman kan tidak ada datanya aja sih, kosong. Terakhir adalah bukti pelayanan ya. Bukti pelayanan ini memang cukup signifikan perubahannya, yang mana sebelumnya bukti pelayanan itu adalah dia otomatis terisi gitu, cuman di situ yang menjadi sedikit kendala, karena dia sudah otomatis terisi, terkadang ada kebutuhan yang harus mengisinya atau ada yang harus dirubah. Nah itu menjadi tidak bisa. Oleh karena itu sekarang kita rubah mekanismenya, ini tidak otomatis terisi tapi nanti bisa diisikan sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita klik tindakan non operasi, itu semua tindakan-tindakan riwayatnya yang pernah diberikan itu langsung otomatis masuk ya. Kalau ada penunjang otomatis masuk, mainan lainnya. Nah untuk yang pelayanan yang mau ditulis atau diketik secara bebas, nanti tinggal diketik pelayanan lainnya, dimasukkan di sini seperti apa ya. Kemudian juga ada opsi apakah mau ditandatangani oleh pansel atau tidak. Jadi kalau tidak wajib dihilangkan saja centangnya, tapi kalau jadi ini bisa langsung disimpan. Hanya kalau tercentang begini dia tidak bisa langsung tersimpan ya, tidak bisa langsung disimpan, tapi kalau dihilangkan nanti dia bisa tersimpan seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian untuk informasi update hari ini.